Kamu tidak punya pengalaman kerja, tidak bisa diterima. Kamu terlalu cantik, tidak bisa diterima. Kamu memang bisa bahasa isyarat, tapi tidak begitu cantik. Namun terlalu tinggi, tidak bisa diterima. Bahkan aku bisa tahu ini orang-orang yang diatur oleh nyonya. Kalau dikirim, tuan muda pasti akan marah besar padaku. Hari ini memilih mati atau tidak, tetap mati. Ada yang bisa menolongku? Dan aku juga. Ini bukan seleksi untuk juru bahasa isyarat berkulit putih, cantik, dan bertubuh tinggi, seperti seleksi permaisuri. Gadis ini, Jelas bukan orang diatur oleh nyonya. CV-nya sangat luar biasa, sepertinya takdir memberiku beberapa hari lagi untuk hidup. Kamu diterima. Ah, aku? Nyonya muda, malam ini, pindah ke kamar sang tuan muda. Senin, saat kantor catatan sipil buka, kamu bisa mendaftar nikah dengan tuan muda. Bukan nyonya muda. Pak Fu hanya penerjemah bahasa isyarat. Saya hanya menjual keahlian. Kontrak baru saja ditandatangani, Anda ingin membatalkan. Sekarang jika melanggar, bukan hanya bayar denda, keluarga Qin juga bisa terus mengejar Anda selamanya. Keluarga Qin? Bukan yang terlibat dengan dunia hitam itu? Saya lihat dulu. Pihak kedua sebagai istri tuan muda pewaris keluarga Qin, juga penerjemah bahasa isyarat. Pelanggar harus membayar 1 miliar. Nyonya muda, Anda penerjemah bahasa isyarat terbaik. Masalah kecil ini tidak sulit bagi Anda. Saya, penerjemah isyarat terbaik dunia. Ayah, Anda masih muda tapi sudah menjadi penerjemah bahasa isyarat untuk program berita selama 2 tahun, dan juga ketua penerjemah bahasa isyarat Palang Merah. Bahkan menguasai penerjemahan bahasa isyarat asing, pernah menerjemahkan untuk presiden luar negeri. Bahkan, penerjemah bahasa isyarat untuk acara realitas, Langit Hip Hop. Sepuluh tahun di HR, CV saya berlebihan ditulis. Ini seperti 10 tahun serangan otak. Aku baru tahu kalau aku sehebat ini. Anda bilang apa? Tidak apa-apa, tidak. Cepetan jalan. Cepetan jalan. Ini dia hitam. Nyonya besar. Nona Ruan-Ruan sudah tiba. Tuan muda. Rumah mafia, ayah yang buas, ibu tiri yang munafik. Dan bisu dia. Maaf. Saya terburu-buru, maaf ya. Terima kasih. Larinya cepat banget. Harus cepat kembali ke ruang perawatan. Busu. Dulu selalu bilang jangan beli skin game. 1 skin 58.000. Kamu sehari 58 juta ribu. Kalau tahu bakal koma. Nggak bakal beli skin game, lebih baik ngasih kamu beberapa, marah. Sekarang punya banyak utang, rentenir aja nggak mau ngasih pinjaman. Kalau aku nggak dapat kerjaan, kamu nggak bisa lanjut bayar. Bang Wang, ada kerjaan apa? Gaji tinggi, buru-buru butuh penerjemah isyarat, perlu resume. Nggak masalah, aku urusin. Kamu tadi bilang, Harus etik medis, katakanlah jujur pada ibu tiri saya pura-pura bisu. bukan pura-pura bisu, Anda memang bisu. Kasihan cowok ganteng, ternyata dia bisu. Menjadi penerjemah bahasa isyarat dan tunangan tidak hanya bisa bayar hutang, untuk menyelamatkan ibu, juga bisa tidur bersama cowok ganteng. Si bodoh dari mana? Keluar. Apa yang Ahe bilang?
Dia nunjuk saya dan angkat jempol, sepertinya dia memuji saya. Apa maksudnya? Tuan muda bilang, pilih dia saja, gadis ini terlihat menyenangkan. Lama sekali tak ada wanita yang bisa membuat sedikit tuan jadi emosional seperti ini. Nyonya muda memang hebat. Y. Bagus sekali. Kamu tidak bisa bahasa isyarat. Atau dengan sengaja kamu tinggalkan. Ada maksud lain. Tuan muda bilang, kaca kualitas buruk. Sarankan gunakan baja tahan karat, ramah lingkungan. Dia melirikku. Dia tahu aku tidak bisa bahasa isyarat. Ah, selain gelas kaca ini yang perlu diganti, ada lagi yang perlu diganti di rumah? Tidak ada. Bibi Liu, Anda mengurus rumah dengan sangat baik. Tuan muda tidak terlalu ikut campur urusannya. Bisa kena masalah. Konyol. Kapan dia pernah bicara seperti itu padaku? Jangan-jangan dia tahu belakangan ini kebaikanku padanya pura-pura saja. Masa ini juga harus diterjemahkan. Jangan kira kamu lebih tua. Aku tidak berani menyentuhmu. Bikin aku kesal lagi, aku akan meledak. Duduklah. Kenapa kamu bisa bicara seberat itu ke Bibi Liu Mu? Ayah. Dengar-dengar kamu di belakang Bibi Liu main perempuan. Bahkan sampai perempuan itu hamil. Kali ini lukis setengah lingkaran di depan perut. Terjemahan ini tidak salah. Tuan muda bilang juga akan memperhatikan sikapnya sendiri di masa depan, tidak akan membuat Anda khawatir lagi. Lihatlah dirimu, perut bir sudah muncul. Tuan muda benar-benar sudah dewasa, tahu memedulikan ayahnya. Nampaknya keluarga kita akan semakin berkembang. Menarik mendengar gosip tidak terkejut, sepertinya dia benar-benar tidak bisa bahasa isyarat. Sayangnya tidak akan hidup sampai besok. Apa aku biasanya terlalu ketat mendidik Hi kecil? Ya. Dia bilang, benarkah itu maksudmu? Kalau tidak, kamu tinggal gelengkan kepala. Kalau dia berani berbohong. Di keluarga Qin kita, bicara sembarangan. Dia tidak punya pilihan selain menyingkirkannya. Bibi Liu, aku akan memilihkan yang terbaik. Jika ibu tiri yang lain datang, itu akan sulit. Rencananya belum dilaksanakan, kita tidak dapat memberitahu musuh sekarang. Dia mungkin datang untuk mengumpulkan uang untuk pengobatan ibunya. Jaga dia. Setidaknya kita masih bisa mempertahankan inisiatif. Liang Sheng. Kamu bilang, apa aku lama diam? Sehingga orang merasa, aku bisa dipermainkan dengan mudah. Saya tidak tahu membuat maratua. Saya pantas mati. Silakan hukum saya, Tuan Muda. Yang pantas mati bukan kamu. Adalah si pemalas yang bernama Yuan Ruan. Kamu bilang, bagaimana dengan lidah yang tajam? Pikirkan lagi, Tuan Liu Xiang menyebabkan kecelakaan untuk merebut warisan. Anda berpura-pura bisu menghindari bahaya. Dendam Nyonya belum terbalas. Anda tak boleh terbongkar. Bagaimana kalau saya pergi memperingatkan Nona Ruan? Tidak. Saya punya rencana yang lebih baik. Kakak Liang, apakah Anda merasakan ada angin dingin yang berlalu? Jangan khawatir, Tuan Muda hanya takut ada kesalahpahaman, makanya meminta Anda untuk menerjemahkan. Benar sekali. Tuan Muda. Ini. Saya sedang melakukan penerjemahan. Kurang baik ya? Tidak ada yang tidak nyaman. Lagi pula, Anda adalah calon nyonya muda keluarga Qin. Tuan Muda. Orang Lian mengancamku bilang, kalau aku ambil uang, mereka akan bunuh keluargaku.
Awu bersedia bayar kesalahan dengan nyawa. Kalau tidak kasih uang ke aku juga akan buat keluargamu tidak punya tempat untuk beristirahat dalam damai. Tuan muda bilang, selama kamu bicara, pasti akan lindungi keluargamu. Jangan bohongi aku lagi. Lebih baik salah bunuh daripada ada yang lolos. Saya belum pernah melihat ada yang membuat kesalahan bisa pergi. Anak kecil tidak mengerti. Tuan muda dari keluarga besok akan menikah dengan saya. Siapa yang menikahi istri dan melihat darah? Terima kasih banyak atas kebaikan. Saya bawa saudara Liang ke tempat uang, janji setia mengikuti tuan muda. Saya rela berjanji setia mengikuti tuan muda. Bagaimana? Terjemahan saya bagus kan? Jangan dimasukkan hati ya. Kita seperti ini. Penerjemah bahasa isyarat top harus bisa menebak pikiran pemberi kerja dan improvisasi. Tidak ada urusan lain, saya pergi dulu. Apakah ayah terlalu menekan kamu? Apakah ayah terlalu menekan kamu? Dulu para penerjemah bahasa isyarat itu membuat ayah berpikir, kamu adalah anak yang berhati dalam. Ayah salah paham sama kamu. Ini adalah kompensasi untukmu. Tambang ini telah saya rencanakan bertahun-tahun. Kini hanya karena satu kalimat perhatian si tua. Ternyata bisa didapat. Lagi pula, soal pengobatan. Tidak perlu buru-buru. Jangan sampai belum sembuh. Ini buat tempat ini bodoh lagi. Tuan muda. Awu mengungkapkan tempat uang tersembunyi, orang dikirim untuk mendapatkannya. Di mana Ruan-Ruan? Nyonya muda dipanggil oleh Liu Shuang. Apakah Liu Shuang juga menemukan Nona Ruan? Adalah penerjemah palsu. Oh iya, kamu pergi cari seseorang. Urus keluarga Awu dengan baik. Ya, Tidak disangka. Nona muda begitu hebat. Baru sehari sudah bisa mempengaruhi. Tuan muda dingin, tidak kenal ampun. Nyonya Qin, orangnya sudah dibawa. CV Anda ini palsu kan? Enak kan? Enak, makan pelan-pelan. Oh, Xiaohi ada di sini. Aku bercerita pada Ruan-Ruan tentang hal lucu waktu kamu. Ya, Bibi Liu bilang kamu sangat lucu saat kecil. Hei. Saya belum selesai makan. Ah, tinggallah untuk makan malam. Apa kabarmu? Dia tidak melakukan sesuatu padamu, kan? Apa dia lakukan? Kenapa kamu tidak mengatakan apapun? Anda dapat menebak apa yang saya maksud dan membalas dengan beberapa kalimat. Kenapa pakai bahasa isyarat? Langsung ketik di ponsel, lebih praktis kan? Itu karena tuan muda tidak mau mengetik di ponsel. Dia merasa ribet. Hoki, kalau aku salah terjemah, dia tidak akan ketahuan. Nyawaku selamat. Meskipun begitu, alasanmu agak aneh. Tapi aku paham. Mengerti apa? Aku tidak mengerti sama sekali. Benjolan tumbuh di tanganmu, ponsel saja tidak bisa pegang. Iya, senyum itu paling cocok untukmu. Resume ini palsu, kan? Bukan. Tenang, tidak akan bongkar rahasiamu. Ibumu masih di rumah sakit. Menunggu uang untuk berobat.
selama kamu berperan sebagai Yoya muda. Bahkan kepercayaan Cinihi. Bantu aku menemukan bukti pura-pura bisu. dia berpura-pura. Aku hanya curiga, tidak ada bukti. Cari, Tolong pastikan untuk membantuku mengawasinya. bagaimanapun, akulah orang yang bisa membantumu. Hang. Oh Tuhan, Dewi Langit dan Kaisar Giok. Aku sudah miskin, masih harus diancam oleh Liu Shuang. Qin Yi Hi pura-pura. Coba panas dengan besi, kamu akan tahu. Semua pekerjaan memiliki tantangan. Haruskah aku membantu Liu Shuang? Lupakan, penyakit ibu tidak bisa menunggu. Aku akan menghadapi Liu Shuang dulu. Setelah ibu sembuh, aku akan pergi. Tuan muda bilang sup ini hamba. Tambahkan 3 sendok garam. 3 sendok garam lagi. Tambahkan 3 sendok garam. Banyak orang tidak bisa menangkap seorang kakek. Semua masuk tahanan. Tuan muda bilang, melihat semua sudah bekerja keras. Mulai sekarang, semua dapat tunjangan dan cuti sebulan. Terima kasih, Tuan Muda. Pertama terjun di industri tambang. Kurang pengalaman, mohon bimbingan. Jangan kira karena ini pertama kali aku terjun di tambang. Kamu bisa mengelabuiku. Aku beritahu, berani kamu kurang satu, kepalaku melayang. Banyak sekali yang dikatakan oleh Qin kecil. Iya, aku pasti berusaha sebaik-baiknya. Tuan Muda. Upacara pembukaan tambang baru. Kalau terjemahan buruk, manajer bisa tersinggung. Ada yang beruntung. Semudah minum air. Mungkin saja, ada kejutan dapat kontrak tambang. Keuntungan tak terduga. Saya rasa Tuan Muda dijebak oleh Nyonya. Latihan desensitisasi jelas berhasil. Meskipun Liu Shuang bilang aku harus cari bukti Qin Yi Hi pura-pura bisu, tapi tidak bilang aku harus pakai cara apa. Qin Yi Hi. Qin Yi Hi. Qin. Ya ampun. Apakah ini hadiah untuk hatiku yang sudah menderita belakangan ini? Memikirkan nanti pria ini jadi suamiku. Tunggu, jangan tutup dulu. Aku ada keperluan. Beberapa hari yang lalu, aku dengar dari asistenmu di tambang kalau kamu terluka. Aku datang untuk membantumu obati lukamu. Tahan dulu ya, sebentar lagi selesai. Tapi Qin Yi Hi, kan keluargamu kaya. Kok bisa sampai terluka dan gak ada dokter keluarga buat periksa? Di rumah. Tidak memberikanku. Dokter keluarga. Sudahlah. Bicara padanya tidak berguna. Ayahmu tidak begitu perhatian padamu. Ibu tirimu itu. Sudahlah, tidak usah dibicarakan. Pasti kamu merindukan ibu kandungmu. Kita senasib sependeritaan. Serahkan ini padaku. Aku paling ahli dalam hal ini. Tuan muda, Nyonya muda. Mana mungkin hal seperti ini dilakukan di ruang tamu? Itu. Kue di meja itu aku yang buat, ingat untuk makannya. Nyonya muda memang menggemaskan. Tuan muda, Nyonya muda yang kepilikan ini memuaskan tidak? Biasa saja. Kurasa Qin Yi Hi mungkin bisu. Aku lihat dia berkali-kali, cuma bisa begitu, melotot. Tidak bicara apa-apa. Sabar banget sih. Begini, Malam ini, kamu ke kamarnya. aku nggak percaya. Di tempat tidur pun dia masih bisu. Ah,
Walaupun aku juga ingin tidur dengan pria tampan. Menyentuh otot perut yang lembut. Seperti ini pada Qin Yihe. Tidak baik kan? Ruan-ruan, ada apa denganmu? Pikirkan ibu. Hari ini walaupun tidak tidur, harus tidur. Kalau mau melakukannya, Lakukan yang terbaik. hanya umpan yang tidak sengaja yang paling menarik orang lain untuk terpikat. Aduh. Bagaimana bisa jatuh seperti ini tanpa memanggil dokter? Kenapa aku masih khawatir tentang dia? Kamu, Ada masalah? Qin Yihe. Aku tahu permintaan ini berlebihan. Tapi, bisakah tidur bersamaku? Kita akan menikah cepat atau lambat. Ternyata sebelumnya aku pikir dia ada yang berbeda. Dia juga wanita yang tergoda oleh tubuhku. Pergi. Bibirnya. Kenapa bisa sehalus ini? Jadi maksudmu tadi untuk menutup pintu. Kamu keluar. Sekarang sudah tidak sabar. Kalau begitu mari mulai. Sangat lembut. Sangat kenyal. Menikah baru bisa. Baik, kita menikah. Tidak bisa. Qin Yihe. Salah, suami. Lihat kamera. Aku pasti sudah gila. Pak Fu memberikan gaji. Qin Yihe, suami, beri aku 1 hari libur. Aku ingin lihat ibuku. Perlu nggak aku temani kamu? 5 hari. Qin Yihe, aku tahu kamu yang terbaik. Sudahlah mengingat dia masih berguna. Tahan sebentar yuk ayo. Tuan muda, aku benar-benar suka kalian berdua. Lagi makan nih, ngapain sih ini? Aku ingat Yihi dulu jarang pakai ponsel ya. Hari ini ada apa? Pasangan muda berpisah sehari bagai 3 tahun. Tuan muda ini merindukan Chonya. Pas m'en fous. Kamu juga jadi bodoh ya. Kita kan dari dunia hitam. Dunia hitam. Kok setelah beres urusan, jadi kayak kerja kantoran? Efisiensi kita juga lebih cepat sekarang. Begitu sih, tapi... Tuan muda, kurasa. Kita perlu melatih mereka. Jangan. Mengapa dia pergi ke pasar yang terpencil? Ada apa? Apakah terjadi sesuatu? Gadis di depan pasar. Ditabrak truk besar. Dengar-dengar darah mengalir deras. Ruan. Kenapa parah banget? Tertabrak begini? Qin Yihe. Kamu bukan bisu. Ruan. Ditabrak. Qin Yihe. Kamu bukan bisu. Tadi kamu bicara karena panik. Kapan aku jadi tidak tenang begini? Kamu tadi bicarakan? Kamu dengar salah, orang lain yang bicara. Jangan lihat lagi, ayo pergi. Apa kamu khawatir jadi datang mencariku? Lewat saja.
Cih, mulut pria keras dicium menjadi lembut. Baiklah, ini yang aku belikan. Malam ini kita makan ikan rebus. Apa lagi ini? Ini sup ekor sapi, penuh nutrisi, minumlah lebih banyak. Cocok nggak sama selera? Bagaimana kamu tahu aku suka ikan? Aku tanya ke Pak Fu. Kita sudah menikah, mari lebih sering ngobrol. Sering tanya Pak Fu itu nggak tulus. Bagaimana menurutmu? Apa katanya juga benar. Meskipun terjemahan kebetulannya kadang memberi kejutan yang tak terduga. Tapi bagaimana kalau ada hal penting? Kalau setuju, ayo kita mulai. Lihat ini, mana yang kamu suka? Ini. Atau ini? Ini buat apa? Kamu lupa, dulu bilang menikah baru bisa. Kamu suka yang seperti ini? Atau seperti ini? Kali ini tidak ada, nanti kita main lagi. Harus menikah dulu. Dengarkan aku dulu dengan tenang. Apakah kamu mau berdalih? Kamu kan pewaris utama keluarga Qin. Bagaimana bisa kamu menipu? Tidak mungkin. Aku mandi dulu. Iya. Nah, sekarang lebih baik. Mana yang harus kita mainkan terlebih dahulu? Ini. Suami, apakah kamu sudah selesai mencuci? Qin Yihe sudah menunggumu lebih dari setengah jam. Qin Yihe. Bohong berarti anjing cepat keluar. Sampai 1 jam baru menyerah. Sungguh punya tekad. Aku umumkan bahwa reputasimu resmi kosong di mataku. Bisa tidur dengan Qin Yihe? Gampang, malam ini pasti berhasil. Jangan bercanda. Kamu bisa hidup 30.000 hari, tidur dengan aku 2 hari kenapa? Suamiku, panggil aku ingin dengar. Begini terus tidak ada gunanya. Sebenarnya kalau kamu nyalain lampu, aku juga nggak malu. Pelan-pelan. Licik, tak tahu malu, pengecut. Karena sudah berkeluarga, ada beberapa hal yang seharusnya Ruan-Ruan juga terlibat. Keluarga Song dari kota tua ingin bekerja sama dengan tambak. Sebentar lagi ada pesta. Bawa Ruan-Ruan ikut. Wan Castle, Aku tahu. kamu sudah sering ikut pesta. Tapi aturan dan etika keluarga kita berbeda. Setelah makan carilah aku.
Nanti bantu Yehi lebih banyak. Kamu yang paling bijaksana. Tentu saja. Terima kasih, Bibi Liu. Yang harus datang, tetap datang. Tuan Muda, apakah aku mengawasi Nyonya Muda dan Liu? Bisa dicegah sebentar. Tapi tidak selamanya. Bagaimana langkah berikutnya? Terserah pilihan dia sendiri. Aku berusaha keras mencintainya. Tapi dia, Kerja bagus. Rumor mengatakan Qin Yihe dingin dan benci wanita. Memang benar. Putri diatur kencan sebelumnya. Kulit putih, cantik, dada besar, kaki panjang, berpengetahuan, berpendidikan. Apa disiapkan untuknya? Hasilnya, dia hanya tertarik pada kamu. Tak berencana. Juga mengejutkan. mengejutkan. Aku juga tidak kalah. Hal-hal lucu harus terus dilakukan. Selanjutnya ada hal lebih penting. Putri keluarga Song itu. Dan teman kecil Qin Yihe. Dia akan membantunya mendapatkan kontrak. Kamu bertugas untuk menggagalkan dia. Biar ayahnya lihat. Putra sulungnya yang bisu ini tidak bisa memegang bisnis keluarga. Gagalkan. Tapi aku malah sering membuat masalah. Menggagalkan bagiku terlalu sulit, kan? Kalau berhasil lakukan ini, aku akan panggil dokter terbaik untuk obati ibumu. Dia tidak akan mengira memindahkan ibuku ke rumah sakit yang tidak bisa kutemukan, maka tidak bisa berbuat apa-apakan. Baiklah, memang tidak bisa apa-apa. Meski Liu Shuang obati ibuku seperti yang dijanjikan. Tapi jika aku gagal kerjasama, kepala keluarga akan marah. Si bisu itu meski baik tidak akan begitu darinya. Nyawaku hilang, bagaimana bisa penuhi janji? Qin Yihe, tadi malam aku bermimpi. Kita pergi ke pesta dan kerjasama batal. Bagaimana kalau aku mengorbankan diri dan tidak datang? Meski kamu tidak percaya takdir, tapi dengar kata-kata istri pasti sukses deh. Karena istrimu benar-benar bisa merusak kerjasama, Kak. Jadi, aku benar-benar tidak pergi, ya? Tidak boleh. Kalau kita bisa mendapatkan proyek tambang ini, keluarga Qin kita di kota tua juga bisa berkembang lebih baik. Jangan merasa tertekan. Kamu tidak seperti Aksun yang belajar manajemen bisnis. Jadi jika gagal, bukan sesuatu yang memalukan. Apa yang dikatakan Tante Liu benar. Ini adalah pertama kalinya kamu mengurus urusan bisnis sendiri. Ada orang diberi kesempatan sekali bisa membuktikan diri. Seperti He. Ayo pergi. Bibi Liu, ayah, kami pergi dulu. Dia pewaris bisu keluarga Qin menolak menikah denganmu. Yang di sampingnya itu Dulu penerjemah bahasa isyarat. EHJ. Dia penerjemah bahasa isyarat diatur keluarga Qin untukmu. Kenapa bisa di sampingmu? Jadi dia gadis kecil Qin Yihe yang diceritakan Bibi Liu. Dia istriku. Dia istriku yang cantik, lembut, anggun. Ruan-ruan. Seperti Hege bilang, tidak selama kamu bilang, kamu penerjemah atau aku, ternyata inilah Orang kecil ment apart puyan. wanita ini tidak punya dada, pinggul, keluarga, penampilan dan tidak ada yang saya kalah. Hege, apa yang kamu lihat padanya? Song Sinyu. Bersikaplah hormat. Qin Yihe bilang, wajahmu diolesi kecap, tubuh maju mundur seperti semen. Otakmu seperti bola yang masuk air. Aku tahu kenapa terjemahan Tuan Muda cintai dak pernah. Ternyata bukan rapper yang layak. Ruan-ruan, kamu Yihege nggak bilang seperti itu tentang aku. Tanya dia, benar tidak apa yang aku bilang? Ruan-ruan.
Kita perlu bicara kerjasama dengan ayahnya. Ayo pergi. Ruan, hari ini perlu bicara kerjasama dengan ayahnya. Ayo pergi. Ruan, tunggu saja. Cepat atau lambat, aku akan membuat kalian bercerai. Jika keluarga Song bekerja sama dengan keluarga Qin di tambang, aku jamin, pasar keluarga Qin di kota tua segera akan terbuka. Dan juga, keluarga Song kami hanya untung 50%. Sangat bagus. Kontrak tidak ada masalah. Hanya saja keuntungannya. Keluarga Song ambil 50% itu terlalu banyak. Keluarga Qin, kasih untung 30%. Kamu, Buat kerjasama berantakan. biar ayahnya melihat. Putra sulungnya. Sama sekali tidak bisa menopang usaha keluarga ini. Bagaimana saya harus menerjemahkan? Yang penting Mama. Sebelumnya, saya menerjemahkan. Kali ini saya akan Bukankah sudah menyelesaikan tugas? Harus diakui, Yuan Rua, kadang-kadang otakmu memang sangat cerdas. Tuan Song, keluarga kami berpikir, kepentingan yang diminta berlebihan. Kami setuju memperoleh 30% Kenapa tiba-tiba dia ngerti maksudku? 30%. Itu terlalu sedikit, kan? Bukan cuma 30% keuntungan. Keluarga Song punya hak eksklusif 1 bulan mengekstraksi semua pemasukan dan pengeluaran milik keluarga Song. Kalau 2% tidak bisa, maka 1%. Jika keluarga Song setuju 30%, kami akan beri hak penggalian tambang selama sebulan, dan juga semua pemasukan dan Tuan Muda Qin berani juga berbicara. Berani juga berbicara. bukan dia yang berani, tapi aku. Pasti batal deh pembicaraan. Hanya orang bodoh yang mau terima syarat ini. Tambang Qin menghasilkan miliaran bulanan, setara dengan keuntungan 1 tahun. Uang kami investasikan, dapat bunga lebih tinggi dari keuntungan 50%. Baik. Karena Tuan Muda Qin begitu murah hati, maka keluarga Song juga tidak akan kikir. Keluarga Song hanya membutuhkan 20%. Bagaimana kalau hak penambangan selama 2 bulan? Kerjasama yang menyenangkan. Permaisuri Tuan Muda memang berani. Tidak heran tidak tertarik pada Jenny dari keluarga kami. Bukan. Apa saya lewatkan? Kenapa transaksi? Bahkan rela melepas 10% keuntungan. Terlewatkan? Mengapa transaksi tiba-tiba? Bahkan rela melepas 10% keuntungan. Kamu demam ya? Nggak kok, mana sempat sakit. Di dunia miskin, sakit nggak kebagian giliran. Tuan Muda akhirnya mau komunikasi dengan tulisan sama Nyonya. Kalau aku urutan nomor berapa? Nomor 1, 2, 3. Dahulukan urutan keempat. Ruan, kamu hebat. Terima kasih atas pujiannya. Kamu juga, kamu juga. Mobil. Ada apa dengan Ruan? Bagaimana bisa kerja sama berhasil? Ada apa dengan Ruan? Bagaimana kerja sama berhasil? Bibi Liu, saya menerjemahkannya sembarangan. Kenapa Direktur Song setuju? Aku rasa dia tertarik, ingin dia jadi menantu. Diam, tadi Qin Tan memuji Qin Yi. Kamu tidak ingin. Biar Bukan Bu Liu, bukan. Kasih kesempatan terakhir. Besok anak pulang dari negeri, pergi ke kota tua, pergi dan batalkan kontrak ini dengannya. Hang. Setelah mandi, langsung tidur saja. Hari ini ternyata tidak terlalu bersemangat. Tidak tahu keadaan Busu sekarang. Kalau kali ini gagal lagi, Bagaimana dengan dia? datang ke kamar 209. Qin Sun. Saya. Saya ada urusan sebentar. Tuan Muda Qin. Tunggu, saya memperkenalkan Anda. Ini Pak Wang dari perusahaan transportasi, datang untuk bertemu Anda. Tentang jalur transportasi tambang. Halo Tuan Qin. senang bertemu.
Ruan-Ruan, tunggu sebentar. Sial. Bagaimana dia bisa tahu? Kamu siapa? Kamu tidak kenal aku. Kamu bukan dewa uang. Harus kenal kamu? Aku sangat sedih. Kakakku belum mengenalkanku. Oh, kamu anak Bibi Liu. Baiklah. Jadi beritahu aku, bagaimana akan merusak kerjasama? Perlu bantuan kakak ipar. Buat adegan di ranjang. Tai. Apa maksudnya? Tuan Muda Qin berbakat berprestasi. Kalau kita bisa sukses bekerja sama, ini akan jadi lompatan besar bagi ketiga perusahaan kita. Ada masalah. Saya lihat istri If di hotel dengan pria. Mereka menarik. Masuk ke kamar 209 bersama. Siapa tahu mereka melakukan sesuatu yang... Jangan asal bicara Xin Yu. Ayah, saya tidak asal bicara. Saya melihatnya jelas. Ih, kamu dibodohi olehnya. Orang yang paling saya benci adalah yang selingkuh. Jika keluarga Qin seperti ini, maka aku juga enggan bekerja sama dengan keluarga ini. Tunjukkan jalan. Bagaimana mungkin? Apa maksudmu tertangkap basah di tempat tidur? Bos Wang bekerja sama dengan Qin Yihi hari ini. Istrinya selingkuh dengan adiknya. Dia benci bekerja sama dengan orang keluarganya. Kau bilang, melihat kita seperti ini, masih akan kerja sama dengan... Kamu nggak takut reputasimu hancur? Reputasi. Keluarga Qin sudah punya pendeta dingin yang benci wanita. Apa mereka masih peduli punya satu lagi, saudara ipar yang playboy? Aku senang Qin Yihi selalu di bawahku. Kamu gila, terus kenapa? Waktu nggak banyak. Sudah dipikirkan? Bantu di... Ruan-Ruan dan pria Berada di kamar tamu ini. Chin Sun. Kenapa kamu di sini? Kenapa kalian di sini? Kami cuma ingin melihat. Kenapa dia muncul di kota lama? Tepat di lokasi yang dikatakan Song Xinyu. Kok bisa sebaik ini? Semua orang ada di sini. Waktunya tidak banyak. Gimana? Udah dipikirkan. Mau bantu dia atau bantu aku? Antangnya di Chin Keluar sebelum pintu buka. Sebuah kesalahpahaman. Salahkan Xin Yu kita yang nakal. Pulanglah, aku akan menegurnya. Ruan-Ruan. Ini pertama kali bertemu adik kedua Qin Sun, kan? Adik kedua lelah setelah perjalanan, ya? Kakak ipar, Tai. Pilihan mata kakakku memang bagus. Apa ini? Di kamar Qin Er Shao, ada pakaian wanita lain. Ini gaya keluarga Qin? Proyek ditunda. Saya perlu mempertimbangkan kembali kerjasama dengan keluarga Qin. Aku perlu mempertimbangkan ulang kerjasama dengan keluarga Qin. Menangkap wanita melarikan diri lewat jendela. Bukankah itu sukses? Bagus. Menyelesaikan tugas dan menjaga kehormatan. Dengarkan penjelasanku dulu. Pasti ada kesalahpahaman. Kenapa? Kakak berpikir ada wanita di kamarku? Atau kakak berpikir aku punya hubungan dengan seseorang? Dengar, mobilnya sudah di bawah. Ayo pergi dulu. Ruan-Ruan. Kenapa kamu tidak bisa memberitahuku semua ini? Ruan-Ruan, apa yang kamu lakukan? Jelas sekali setelah menyelesaikan tugas ini, kita bisa membawa ibu pergi dari keluarga Qin dari tempat penuh masalah ini. Ruan-Ruan. Apakah kamu sedikit tertarik padaku? Tuan Muda. Orang kita sudah mendapat posisi di keluarga Qin. Selama bisa lulus seleksi kepala keluarga dalam beberapa hari, orang kita pasti mendukung untuk naik tahta. Hanya untuk berjaga-jaga. Semoga Tuan Muda. Jangan biarkan Nyonya Muda masuk ke ruang baca. Pergi periksa. Apakah Ibu Ruan-Ruan dipindahkan oleh Liu Shuang? Tuan Muda.
Kita tidak boleh bertindak ceroboh lagi. Di kota tua, kita dikelabui oleh Tuan Muda Kevin. Tuan Henry, pemilihan kepala keluarga, Tuan Muda Qin Sun akan terus mengganggu. Sudahlah. Jangan bicara lagi. Aku suruh Xiao Wu menyelidiki. Tai. Berapa banyak dosa yang dia bikin. Bahkan manik-manik Buddha jadi longgar. Minzia. Ahi tidak mempermalukanmu. Berhasil negosiasi dengan bisnis keluarga Song di kota, tinggal ambil keputusan dari tambang keluarga Qin kita. Bisa berakar di kampung halamanmu kota lama. Saya percaya. Dia pasti bisa melakukannya. Bagaimana sekarang? Pak Wang belum jelas menolak atau setuju bekerja sama. Jika tugas tidak selesai, Liu Shuang tidak akan membiarkan saya begitu saja. Saya punya ide. Ibu, jangan khawatir. Orang pernah menyakiti Anda dulu. Akan saya balaskan berkali lipat. Kali ini bagus. Tapi, kepala keluarga tidak hanya melihat kemampuan bisnis. Dasar kita ada di kekuatan bawah tanah. Kepala keluarga melihat kemampuan bisnis. Dasar kita ada di kekuatan bawah tanah. Sialan. Orang tua itu. Mulai memberi petunjuk pada Qin Yihi tentang bagaimana jadi kepala keluarga. Iya, memang. Ahi sudah dewasa, beda dengan Qin Sun yang tidak membantu keluarga. Apa itu salahku? Tak ada nasi dimasak tanpa beras. Benar juga. Bagaimanapun, Qin Sun belajar manajemen bisnis. Bagaimana kalau proyek tambang di kota lama? Kalian berdua kerjakan bersama. Menurutmu bagaimana? Kalian putuskan saja. Kata Yihi, tambang kota tua kan milik ibu. Biarkan ibu yang memutuskan. Bagaimana kakak ipar mau tanya? Kakak ipar bisa dihubungi. Kalominzi tidak setuju. Kali ini Asun jangan ikut campur. Ayah pemimpin keluarga. Baiklah. 5 hari kemudian pertemuan keluarga. Siapapun menyelesaikan tugas dulu, akan memimpin keluarga Qin. Si. Ruan-ruan. Ada kamu, bantuan dari nenek. Dia pasti diam-diam membantumu. Apakah dewa bisa memberitahuku? Apakah kita akan selalu bersama? Lihat dirimu sekarang. Kamu mempermalukan saya. Memalukan lebih baik daripada bisu, kan? Kamu bahkan tidak lebih baik dari orang bisu. Ayahmu memikirkan ibunya yang sudah meninggal, memberinya tambang di kota tua. Lihat dia sekarang, proyek kota tua berjalan lancar. Ayahmu akan segera mendukung dia. Kenapa peduli sama orang mati itu? Kenapa sekarang, tidak lebih awal atau saat ruan-ruan masuk untuk bersembunyi? Apa maksudnya? Maksudmu Wan diam-diam berkolaborasi dengan Qin Yihi? Tidak bisa dibilang kok, hanya saja dia sulit untuk dipahami. Masalah direktur perusahaan transportasi. Kerjasama ini bisa dianggap berhasil, tapi juga bisa dianggap belum berhasil. Kalau begitu, kamu sendiri yang pantau dia. Jangan biarkan dia bermasalah lagi.
Andai aku bisa sekadar menikmati tubuh ini. Tapi aku harus memanfaatkan kesempatan menaklukkan Qin Yihi. Punya dukungan. Baru lepas dari kontrol pasangan ibu dan anak. Menyelamatkan ibuku. Ternyata omongan pria tidak bisa dipercaya. Menyusahkanku sampai lelah, sementara dia santai saja. Maaf semalam membuatmu terlalu lelah. Pergilah cuci muka, kita sarapan di tempat tidur. Semalam emosi sangat dalam, Qin Yihe tidak mengeluarkan suara. Dia tidak bisa bicara. Hanya saja jangan beritahu Liu Shuang, atau dia tidak akan takut lagi. Awu sudah menemukan rumah sakit baru ibu nyonya muda, Sujie. Menempatkan mata Jangan gegabah. Aku sudah menghubungi. Ahli saraf luar negeri. Bisa mengatur bibi pergi. benar. Sebaiknya nanti saja. Tunggu kamu selesai dulu. Tunggu kalian, siapa yang jadi kepala keluarga? Aku akan lebih santai, hanya aku yang melihat. Bahaya di mana-mana. Keluarga Qin dikelilingi serigala. Kakak ipar masuk rumah. Hubungan ayah dan kakak membaik pesat. Posisi kepala keluarga belum tentu jadi milikku. Apapun kesimpulannya, tunggu. Sampai tugas selesai baru bicara. Kalau menurutmu posisi kepala keluarga sudah jadi miliknya, kenapa tidak mundur dari persaingan? Jangan sembarang terjemahkan. Kamu bukan Qin Yihi, jadi apa maksudnya? Kamu bukan aku, jadi bagaimana tahu aku menerjemahkan larangan? Potong. Berani, ungkapkan aku memalsukan resume. Dasar gadis Aku tidak bisa mengatakan, kamu Tidak heran kakak suka kakak ipar. Jal lebih menarik daripada wanita yang mendekati kakak sebelumnya. Kalau aku jadi kakak, aku juga suka. Kamu juga suka? Lihatlah, masih muda sudah ubanan. Gadis mana yang buta mau suka padamu? Ayah ingin tanya kalian. Bagaimana perkembangan misinya? Pak, penglihatanmu kurang. Ganti kacamata yang bagus. Setidaknya tidak akan, sampai tidak bisa melihat apa. Penerjemah bahasa isyarat tingkat nasional. Pemikiran yang unik. Kemampuan menerjemahkan ini. Dan kamu juga, Paman Fu, jangan terlalu tenggelam dalam seni cosplay sebagai kepala pelayan hingga sulit lepas. Aku. Sebenarnya aku juga kepala pelayan. Maaf, kena salah sasaran. Asik. Kakak ipar nggak adil nih. Habis marah langsung pergi. Kadang-kadang lidah memang nggak boleh terlalu cepat. dasar gadis nakal. Kamu makin pintar ya. Bahkan berani marahin. Aku. M.A. Ada urusan serius. Pakai ini. Aku tahu semua tindakan Qin. Dengan cara licik ini. Kamu pikir kamu bisa menekannya? Kakak ipar. Simpan pikiran kecilmu itu. Di rumah ini, patuhilah perintah, itu yang harus kamu lakukan. Dia sudah lama dengan Qin Yihi. Diam-diam dariku. Dia memang tidak bisa diam. Aku tidak bisa bertahan dibiarkan orang mengendalikan. Kalau Qin Yihe jatuh nanti. Target berikutnya. Pasti aku. Tenang, Tuan Muda. Ibu nyonya muda baik-baik saja. Jadi besok aku bisa menjalankan tugas?
Suamiku, kamu di dalam? Kalian juga di sini ya? Jangan berlutut. Bangun, makan buah. Tuan muda belum bicara. Dengar Nyonya Muda. Bangkitlah semua. Dia suruh kalian bangkit makan. Kalian bicaralah dulu. Aku pergi dulu. Tunggu aku. Karena sudah datang. Kita membahas tugas. Bantu aku menerjemahkan. Besok pagi jam 8, di Pelabuhan Kabut waktu standar, melarikan diri ke luar negeri. Tuan Liang, atur orang datang 3 jam lebih awal. Di titik terbaik penembak Jit, Au. Kau blokir jalur pelarian. Ya, tugas akan selesai. Malam ini jam 4. Bawa orang, kuasai posisi di pelabuhan Wuanku. Jalan ke kota. Tutupi semuanya. Ja. Ada lagi satu hal. Ruan sudah punya niat lain. Dia tidak bisa dibiarkan. Jika dia berani melaporkan ke Qin Yihi, beritahu orang rumah sakit untuk atasi ibunya, tahan dia. Jangan khawatir, pulang dan tunggu aku. Hang. Qin Yi berangkat jam 5. Kau sudah lihat rekaman CCTV, kan? Sudah lihat. Ada kabar baik untukmu. Aku siapkan truk di jalan yang dilalui Qin Yihi. Rekonstruksi kecelakaan mobil Mas. Bagaimana menurut? Seru, kan? Di mobil kakakku. Selalu ada Pengganggu sinyal. Kebiasaan tertinggal setelah kecelakaan. Kinsun Kamulisik. kamu benar-benar gigih. Mengadukan informasi. Lebih baik kunjungi ibumu di rumah sakit. Alamat rumah sakit sudah dikirim padamu. Terserah kamu memilih. Kalian mau apa? Kalian mau apa? Tuan muda, cepat ke sana, akan terlambat. Kinsun mengatur semuanya. Kita pergi sekarang juga tidak ada gunanya. Jika mendengarkan saya lebih, Tidak membiarkan Nyonya masuk ruang kerja. rahasia ini. Bagaimana bisa bocor? Ruan adalah istriku. Jika dia mengkhianati saya, itu juga nasibku. Aku terima. Lambat. Permisi dulu. Qin Yihi, kamu bukan bisu. Barusan kamu bicarakan? Kamu salah dengar. Itu Qin Yihi. Dia berbicara. Dia bukan bisu. Qin Yihi. Dari awal kamu sudah menipuku. Semuanya palsu sejak awal. Qin Yihi. Ternyata dari awal kamu sudah menipuku. Semuanya palsu sejak awal. Ruan, lepaskan dulu. Sekarang aku tidak mau bicara tentang itu. Ruan. Bibi, tenang aja. Udah panggil dokter untuk lihat. Maaf. Belum sempat kasih tahu bahwa aku udah ketemu Bibi. Jadi selama ini, kamu tahu aku penerjemah isyarat palsu dan mata-mata Liu Shuang. Pikir menyembunyikannya dengan baik. Apa aku berarti di hatinya? Harapan sepihakku. Ibu berhasil diselamatkan. Bantu dapat posisi kepala. Anggap saja ini. Ruan. Jangan bicarakan itu dulu. Ada urusan lebih penting. Sekarang baru jam 6. Ke Pelabuhan Kabut masih sempat. Nyonya muda, sudah mengakui kamu mata-mata. Tuan muda Qin Sudah tahu rencana penempatan. sedang menunggu target. Ruan. Posisi kepala keluarga. Saya bisa pelan-pelan mengambilnya. Saya sudah mendapatkan bukti kejahatan Liu Shuang. Bagaimana jika saya bilang saya memberitahu Kinsun? Itu Pelabuhan Wu di barat kota? Kerja bagus. Itu yang dikatakan. Pelabuhan mana itu? Wugang. Wugang di barat kota. Nyonya muda, Aku tahu apa yang penting. Bagaimana bisa ngomong begitu? Kita langsung pergi saja. Lapor Tuan. Pasukan sudah. Tinggal menunggu target mendekat. Ruan, kamu di Portu? Apakah kamu punya rencana cadangan? Bagaimana Kinsun tahu kamu masuk gudang? Aku meniru rancangan Portwu. Aku juga membuat nomor kontainer jadi acak. Kurasa dia sekarang kebingungan.
pada saat ini. Kenapa kapal belum sampai? Lapor ke Tuan Muda. Pengemudi truk besar bilang mobil Qin Yihi tidak lewat jalan itu. Tuan Muda, kami sudah mencari beberapa kali. Tidak ada titik sniping seperti yang digambarkan di peta. Tidak baik, kita dijebak. Beri tahu semua orang. Segera berbalik ke Ya, but. datang. Cepat sembunyi. Qin Yihi. Turunkan senjata. Kakak, tugas ini harus aku selesaikan. Turunkan senjata. Kakak kepar. Kalau kamu tidak bunuh aku punya banyak kesempatan. Kurangi bicaramu. Ah, Tuan Muda, Pengawal laut. sudah sepenuhnya sasaran sudah dipastikan tewas. Qin Xe. Suruh orangmu mundur. Aku biarkan kamu pergi. bagaimana menerjemahkannya? Sudah tahu aku palsu. Bikin gak percaya diri. Itu, Turunkan senjata kalian. mari bicarakan dengan baik. Sudah dengar lama. Si anak tuan keluarga Qin berhati dingin. Kelihatannya juga pengecut. Begini, Beri tahu keluarga. Tugas ini diselesaikan oleh Tuan Muda. Kami akan turunkan senjata. Bagaimana? Bebaskan Tuan Muda. Turunkan. aku sudah bilang. Hari ini bertempur mati. Atau beri aku pujian. Qin Yihi tidak boleh terbong. Liang Sheng tidak bisa meyakini statusku sebagai istri anak pemimpin yang masih saat ini tidak boleh. Darah anak Qin Yihi akan sia-sia. Hari ini, dukung Qin Sun merebut posisi pemimpin keluarga. Kalau berhasil, jika nanti menang atau kalah, pikir bisa keluar dari sini hidup-hidup? Kalian harus tahu. Kalian adalah orang Qin, bukan orangnya Qin Sun. Aku tadi hampir mati ketakutan. Waktu anak buah Qin Sun mulai menembak, kakiku lemas, pikiranku hanya berisi kalau aku bakal mati di sini. Kamu nggak tahu, ini pertama kalinya aku menembak, sampai-sampai tanganku sakit. Ruan-Ruan, ada apa? Pria jahat ini membohongi kamu. Kenapa kamu malah curhat dengannya? Nggak bisa, harus bicara dengannya soal pergi dari sini. Ruan-Ruan. Kenapa diam saja? Tidak apa-apa. Tiba-tiba malas bicara. Baru saja tidak. Jadi, takut ya? Kenapa tetap bantu aku? Jangan salah paham, kita ini dalam satu tim. Kalau kamu ada masalah, aku juga harus gemetar. Hei Qin Yihi, aku ingin bicara denganmu. Terima kasih, Ruan-Ruan. Padahal ingin mengucapkan selamat, kenapa malah tak bisa terucap? Pas m'en fous. Besok aku akan minta tetua keluarga Qin untuk datang. Nanti, di ruang rapat. Bahas tentang Xiao He jadi kepala keluarga. Kamu beritahu mereka dulu ya. Ya, Xiao He. Misi kali ini diselesaikan sangat baik. Tapi karena situasimu khusus. Posisi pemimpin. Beberapa hari kemudian di balai rapat.
Beberapa orang tua dalam Berkumpul memutuskan masih perlu dibicarakan. Selamat pada si bisu ini. Maaf ya teman-teman. Jangan terlalu dipikirkan. Kenapa kamu tidak bisa tahan? Ruan-ruan berkhianat, kini Yi bisa menang melawan aku. Garis Neko Berry Pelajaran nanti. Yang paling penting sekarang, mencegah rapat ini berlangsung. Apa yang kamu rencanakan? Cintan Kalyur Besak. Ini adalah waktu terbaik kita untuk bertindak. Busu. Jangan salahkan aku sudah lama tak menjengukmu. Pengalamanku belakangan ini bisa dijadikan drama. Nanti, tunggu Qin Yihi menjadi pemimpin keluarga, lalu kita pergi bersama, oke? Nyonya, ada masalah besar. Pemimpin keluarga kecelakaan setelah bertemu tetua. Rumaya di kakao balap. Cepat kembali dan lihat. Ayo pergi. Bagaimana kondisinya? Pagi tadi, saat ayah pergi, ditabrak truk besar. Sekarang, terus, pingsan tidak sadar. Pak Qin keluar dari bahaya operasi, tapi mungkin tidak bisa bangun dalam waktu dekat. Tuan rumah. Cepat bangunlah. Bibi Lu. Jaju. Ini surat dari wakil kedua Sui Feng. Katanya hari ini setelah tuan rumah berdiskusi dengan yang lain, dia akan menuliskan calon penerus di amplop. Fubo. Mungkin tuan rumah akan bangun sebelum rapat. Kalau tidak, tunda saja. Tidak bisa. Liu Shuang begitu berani. Berani menabrak kepala keluarga. Apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Musyawarah pewarisan 3 hari kemudian. Ayah bicarakan dengan semua orang, disepakati. Lihat apa yang tidak bisa dilakukan. Camus. Karena kepala keluarga sementara Qin. Apakah aku tidak punya hak menunjuk penerus baru? Tidak ada. Tidak bisa. Oke, kita tanding lagi. Kali ini kita coba keberuntungan. Apa ini? Apa maksudnya?
Tidak tahu. Main-main. Ini main-main, kekanakan sekali. Usaha menentukan batas bawah, keberuntungan batas atas, keberuntungan bentuk kemampuan. Kalian pikir bagaimana? Ini adalah Kian Kun Kian. Setiap toples ada 30 batang, 15 batang adalah Kian. Ambil 10 batang, siapa dapat lebih banyak dari Kian? Dia yang menang. Siapa yang akan memegangnya? Tentu saja adalah asisten. Asisten Sui telah mengikuti keluarga lama dan tangan kanan Kin. Kalau dia pegang, tidak ada keberatan, kan? Tidak ada. Kemudian Daijia percaya padaku. Saya siap melayani. Dia minta saya berdiri di sebelah kiri. Tuan Xin. Indian Kun. Tuan Muda. Ini undian Kian. Tuan Xin. Atau Indian Kun. Tuan Muda atau Indian Kian. Baik, baik. Baik, baik. Baik. Tuan Muda, semua adalah gulungan Kian. Apakah masih kurang satu gulungan? YK. Tuan Muda, ada 7 gulungan Kian. Di pihak Tuan Hong. Ada 6 gulungan Kian. Itu gulungan Kun. Kalau Tuan Muda Sun dapat tanda Kian, harus ada ulangan. Sepertinya keberuntungan. Juga tidak berpihak padaku. Tanda Kun. Kenapa dapat tanda Kun, ya? Tandanya ada masalah. Kompetisi ini terbuka, adil, dan jujur. Sangat ketat. Ada yang tidak beres. Ada yang benar-benar tidak beres. Kenapa aku merasa diri dijebak Nyonya Muda? Ruan-ruan, kamu. Ketua bicara, jangan menyela. Besok setelah ketua pulang dari rumah sakit, kita ke ruang rapat adakan pertemuan. Aku meremehkanmu. Ruan. Jadi, kamu sudah menimbang sebelumnya. Baru menyadari. Tanda Kian. Lebih ringan dari tanda Kun. Paman Sui Kidal, tangan kiri lebih kuat dari kanan. Tanda ringan lebih mudah keluar. Ini disebut menemukan aturan, memverifikasi aturan, menggunakan aturan. Ruan, menikah denganmu. Benar-benar keberuntungan bagiku. Ada apa dengan Ruan-Ruan? Akhirnya kamu dan Ruan bukan sejalan. Kamu kenapa? Tidurlah lebih awal. Besok harus pergi ke balai untuk upacara penobatan. Menurut kalender lama, calon pewaris yang ditentukan oleh kepala keluarga adalah Qin Yihi. Tetapi karena keadaan khusus Yihi, jadi bagaimana? Maintenant pas semu à Oran. Tuan Muda mengelola tambang kota lama selama 3 bulan. Keuntungan meningkat 2 kali. Keberanian ini layak menjadi kepala keluarga. Tugas dari ruang dewan hampir semua tugas kelas atas. Kemampuan Tuan Muda masih bisa diperbaiki. Tapi kesehatan kakak saya memang ada kekurangan. Para tetua setia kepada keluarga Qin bertahun-tahun. Kekhawatiran kalian ada benarnya. Tapi kalau kakakku bukan bisu. Tuan Sun nggak masuk akal. Kenapa Tuan Muda pura-pura bisu? Kalau pikiran Tuan Muda mendalam, harus mempertimbangkannya. Syukurlah kepala keluarga dirawat kali ini. Kalau enggak,
Saya beneran nggak tahu Yihi berani berbuat sesukanya. Dulu adalah Tuan Muda Qin. Paksa saya bilang dia bisu. Tuan Muda Qin paksa saya bilang dia bisu. À Payang, dia katakan itu benar. Ya, Camus. kamu menyembunyikan ini bertahun-tahun. Demi posisi tuan rumah ini. Tuan rumah tua. Ayah. Jika kamu pikir Qin Yihi pura-pura bisu, Kalau begitu aku akan membuatnya benar-benar bisu. oleskan obat di bibir cangkirnya. Bisu karena racun. Aku ingin tahu bagaimana dia masih bisa melawan kita berdua. Sial, ternyata dia tidak meminum. Ayah. Ayah, kau tidak apa-apa, kan? Tidak, ada yang tidak beres. Dokter, tolong periksa apakah ada masalah dengan obat ini. Aroma obat bius. Ini mungkin obat bisu. Kamu pergi duluan. Bagaimana? Siapa yang memberimu obat bisu ini? Nyonya Muda, apa Tuan Besar isyaratkan? Seperti ayadan anak isyarat Tidak bisa dimengerti. Namun, ini adalah kesempatan untuk menarik. Tuan Besar bilang, obat bisu ini. Ini Bibi Liu yang sengaja kasih obat ke Tuan Muda. Nyonya Muda, nggak salah terjemahkan, kan? Nyonya Liu terkenal sangat baik sama Tuan Muda. Gimana mungkin dia jebak Tuan Muda? Huan Huan. Jangan asal bicara. Ruan. Kamu ngawur terjemahnya. Qin Yi. Kasih aku handphonemu. Terjemahan Run benar. apa? Tuan Muda setuju Nyonya Lu Merakuni. Tidak. Aku tidak mengatakan begitu. Lalu bagaimana? Siapa menyuruhmu berikan posisi kepada Qin Yihe? Bagaimana, bertahun-tahun ini? Aku berakting tidak buruk, kan? Bu. Liu Shuang. Aku sudah baik padamu, kan? Kepala keluarga bilang. Kecelakaan mobil sebelumnya juga karya kamu, ya? Itu aku yang atur. Juga kecelakaan mobil Wen Minzhi dulu. Semua aku yang rancang. Kenapa melakukannya? Kenapa? Karena Wen Minzhi adalah istri kepala keluarga. Sedangkan aku hanyalah pelayan. Karena Qin Yihi lahir sebagai tuan muda. Sedangkan anakku hanya bisa mewarisi harta. Sungguh tak disangka. Aku akan membuat mereka semua mati. Liu Shuang. Karena ambisimu. Ibuku malah tewas terbunuh. Aku pikir. Kamu tulus padaku. Tulus pada kecil Hi. Ternyata kalian memang tidak berhati nurani. Tuan rumah mengatakan Liu Shuang sekarang dihapus dari keluarga Qin. Dihapus. Aku. Ayah, Meskipun ibu bersalah, tidak perlu sampai dihapus, kan? Tidak bisakah menyelamatkan nyawa? bawa Qin Sun pergi, kurung dia. Kini, kamu duduk sebagai kepala keluarga dan apa? Ibumu mati di tanganku. Kamu akan selalu hidup dalam bayangan. Roh ibuku melihat dari atas. Akan menyaksikan kamu jatuh ke neraka. Bawa Perji. Kalian. Sudala Bawa Aku Perji. Kepala keluarga, upacara penerus. Sekarang dimulai. Kami bersampa, Setia Kepada Kepala Keluarga.
Bagaimana kabar ayah? Dapat penawar dari Kinsun, syukurlah waktunya tidak lama. Butuh beberapa hari untuk pulih. Ini kamu. Aku ingin pulang merawat ibuku sebulan, merencanakan untuk pergi. Boleh aku ikut denganmu? Jika sebelumnya kurang baik, bisa beritahu saya. Saya ingin kamu bahagia lagi. Qin Yihi. Boleh saya tanya satu hal? Kamu tidak bilang bicara. Karena mata-mata Liu Shuang? Atau karena kamu tidak percaya padaku? Jawabannya belum jelas. Karena saya suka kamu. Kamu terpaksa terlibat dalam badai. Aku tidak ingin kamu terjebak lebih dalam. Kalau aku tidak kepala keluarga, kamu di tempat Liu Shuang masih bisa menjaga diri. Ternyata begitu. Aku salah paham padanya. Kapan kamu mulai suka padaku? Saat pertama kali mengetik untukmu di ponsel. Sebenarnya waktu kecil, aku selalu menulis untuk berkomunikasi. Hanya, Xiaohi, Bulusi baik sekali padamu. Kenapa kamu dorong adik jatuh dari tangga? Ada apa dengan Xiao Sun? Xiao He, apakah benar begitu? Adik tidak berdiri baik, dia jatuh. Jadi kamu mengaku bahwa kamu dorong adik, dia tidak berdiri dengan baik, sehingga jatuh dari tangga, kan? Bagaimana keluarga Qin bisa punya anak yang begitu licik? hanya Liu Shuang. Yang salah tafsir tulisan saya, membuat ayah salah paham. Sejak saat itu, saya putuskan untuk tidak menulis lagi. Tapi kemudian menjadi berbeda, aku punya kamu Ruanyuan. Aku tidak ingin kamu. Salah paham maksudku. Aku ingin kamu tahu. Pikiran dalam hatiku. Ruanyuan, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Kemarin 5 orang makan bersama. 1 malam saja. Menjadi pemenang atau pecundang. Bibi Liu Mu sudah dihukum tapi Qin Sun masih kecil, juga tidak melakukan hal yang terlalu berlebihan. Jangan terlalu mempermasalahkan dia. Pesta untukmu kepala keluarga. Biarkan dia menghadiri ya. Mulai terjemahkan. Belakangan ini tidak ada peningkatan menerjemahkan bahasa isyarat, mana harus makan lebih banyak. Kali ini mereka semua tidak ada. Terjemahkan seperti biasa saja. Tidak benar ya? Sekarang nyonya rumah, kenapa takut? Ayah, sebenarnya aku harus bilang, aku tidak tahu cara menerjemahkan bahasa isyarat. Aku datang melamar kerja untuk bayar biaya operasi ibu. Kamu tidak bisa? Kamu menyusup? Kamu. Ayah. Sebenarnya, saat pertama kali melihatnya, aku sudah menyukainya. Tidak peduli dia menipuku, ayah. Iya benar. Di seluruh rumah ini cuma kamu yang tidak tahu. Aku. Anak pembangkang. Anak pembangkang. Lihat dirimu, kau buat ayah mulai bicara. Memarahi dia tak bisa memarahiku. Baik, ayah. Kita bersiap untuk jamuan keluarga besok. Ayo. Saya rasa maksud ayah adalah ingin Qin Sun ikut pesta. Jadi orang-orang di dunia ini menghormati ayah, memberi Qin Sun kesempatan, bagaimana jika dia membalas dendam? Qin Yihi. Qin Yihi. Hari ini gadis kecil ini benar-benar cantik ya. Siapa kalian? Qin Yihi suruh cari dia. PAK Song. Aturan di dunia ini. Saya tidak mengerti, tapi kalau keluarga Qin tidak baik, mataku tidak bisa mentolerir ini, kerjasama ini. Jangan terlalu keras kepala.
PAK Wang. Jangan menghakimi semua orang. Yang tidak baik adalah Qin Sun. Apa hubungannya dengan kepala keluarga? Jangan menyesal nanti. Tuan muda Qin datang. Qin Sun berpura-pura menjadi Qin Yi Hi menipu Ruan-Ruan, mungkin sudah dihancurkan. Nah, sekarang Yi Hi Ge adalah milikku. Apa itu Qin Yi Hi atau Wang Yi? Aku adalah kakak ketigamu, sungguh menyerah. Qin Sun meremehkanku, cuma menyewa beberapa cosplay Dragon Ball untuk menculik. Qin Yi Hi sipat de Aku tidak tahan lagi. Sepertinya ayah ingin Qin Sun menghadiri pesta itu. Orang-orang melihat menghormati ayah, akan memberinya kesempatan. Bagaimana kalau dia balas dendam kali ini? Hehe. Hei, cantik. Ayo main bareng kita. Lepaskan aku. Ruan. Ruan. Aku meremehkanmu, kau sudah bermain trik padaku. Pantas saja Qin Yi Hi menyuruhku ke sini. Ternyata kau yang menyamar sebagai kakakmu. Karena panggung yang kau buat. Biarkan kau di panggung ini. Akhiri pertunjukan ini. Qin Sun. Kenapa kamu datang? Sympa. Jangon Bengong, Majula. Sayang, tangkap. Sayang, kamu benar-benar tampan. Sungguh tampan, tapi hari ini aku tidak akan beri kamu kesempatan. Meskipun kamu mengambil alih keluarga Qin, aku akan buat kamu hadapi banyak masalah. Qin Xin. Anak durhaka. Mengapa sampai sekarang kamu masih belum bisa melihat situasinya? Qin Sun. Hadiah besar dari keluarga Qin ini. Semua sudah melihatnya. Saudara saling bersaing, raja keluarga Qin yang baru ini memang keras. Memutus semua koneksi Qin Sun di jalanan. Mencegahnya bangkit kembali. Qin Sun. Jangan mendekat, kalian memaksaku. Kalau tidak, aku bunuh dia. Anak durhaka. Aku ayahmu. Diam. Saat sakiti ibuku, apa pikiranmu tentang hubungan kita sebagai ayah? Beri aku keluarga Qin hari ini, atau kita hancur bersama. Qin Yi Hi. Tanda tangani dokumennya untukku. Cepat. Qin Yi Hi. Cepat. Tuan Song. Urusan putri Anda dengan saya. Tambang Kota Lama. Keluarga Song kami tidak mau untung. Tolong bantu kami ya. Keluarga Song bisa pertimbangkan tutup. Maafkan saya, PAK Qin. Perang sudah selesai, baru aku sadar harus menembak. Ayah. Aku berhutang maaf padamu dan ibumu. Sebelumnya, aku tak berani tunjukkan padamu. Karena aku takut tenggelam bayangan kehilangan ibu. Tak bisa keluar. Sekarang ayah tidak khawatir lagi. Aya tidak berharap kau memaafkan saya. Jangan pernah tinggalkan aku. Ayah. Aku. Ayah. Yi Hi maksudnya nanti kamu ganti kacamata yang lebih baik. Biar lebih jeli. Anak ini. Ahsun mau pergi ke luar negeri. Aku bilang padanya. Jangan kembali lagi. Kek. Yang kemarin sama aku itu pacar kamu.
Udah cukup Qin Yihi, ini sudah ketiga kalinya. Kenapa cemburu? Aku udah jelasin sedang menyamar. Kalau nggak begitu, bisa celaka. Kalau Qin gak bilang ke aku. Kapan jelasin ke aku? Atau memang gak mau jelasin sama sekali? Kenapa banyak hitung-hitungan? Nggak kayak dulu. Apa sih yang kayak aku? Biksu dingin yang acuh dan anti wanita. Itu untuk orang yang tidak disukai. Ruan. Aku cinta kamu. Tak sanggup melihatmu dengan tatapan kosong, akan cemburu. Takut suatu hari kamu tak mencintaiku lagi. Qin Yihi, kamu terlalu lama bisu? Bicara cinta, kamu punya banyak cara. Tidak. Rasakan detak jantungku, Ruan. Apakah kamu mencintai? Tidak cinta. Masih tidak mencintai. Bagus. Aku hanya menginginkan tubuhmu. Kalau begitu Anda terus saja serakah. Aku mengambil kebenaran dari diriku sendiri. Kepala rumah tangga, saya tidak mengungkapkan keberadaan Anda. Sisa-sisa geng Lotus itulah yang menggunakan ibu saya untuk memaksa saya ke dalam situasi ini. Kepala rumah tangga, wanita itu, dan ibunya telah bangun. Patriark, Anda belum menjelaskan. Hukum dia membersihkan toilet. Dulu ketua rumah tangga itu seperti elang. Sekarang, Sepanjang hari mengikuti nyonya kemana-mana. Kenapa? Dia kan istri ketua rumah. Ngomong-ngomong, dia salah apa? Sampai hanya disuruh bersihkan, kesalahan sama denganmu dulu. APA. Kenapa saya datang sial lagi? Menembak adalah suatu keharusan. Aku benar-benar tidak bisa bersamamu. Bagaimana kalau kita pergi menemui ibumu? Itu tidak akan berhasil. Putri ibu saya baru mulai kuliah, telah menikah hampir setahun. Kalau dia tahu, dia pasti pingsan karena ketakutan. Oke. Jadi kamu merindukanku? Aku akan pergi mencarimu secara diam-diam. Seperti inikah sekarang, kepala keluarga? Ini sudah 3 bulan berlalu. Kamu masih dendam ya? HMPH. Kamu buat aku jadi begini, masih nggak boleh dendam. Dadah. Liang, beri sedikit dekorasi di belakang. Beberapa hari lagi mau melamar Ruan. Beri dia sebuah status resmi. Lembut-lembut. Aku tanya kamu uang obat ini. Sebenarnya bagaimana sih? Bikin ibu cemas terus. Bu, aku penerjemah bahasa isyarat, dapat uang dari situ. Jangan khawatir ya. Bahasa Inggris kamu itu lumayan. Kamu bisa bahasa isyarat. Busu, kamu benar-benar ibu kandung saya. Ini rumit, nanti setelah keluar rumah sakit. Aku janji akan ceritakan semuanya ke kamu. Malam ini pulang sebentar ya. Apa terjadi? Semuanya menjalankan tugas. Kok bahkan pelayan pun nggak ada. Apa mungkin kabur karena dikejar? Pikiran Nyonya tetap unik seperti biasanya. Ruan. Menikahlah denganku, ya? Cakep, anak kita sebaiknya dipanggil Zongking. Atau King Sin? Sebagai penerjemah bahasa isyarat terbaik, harus memahami maksud klien dan berimprovisasi kata. Qin Yihi. Tunggu. Sayang, cepat lihat ke kamera. Ruan adalah istriku. Kalau dia mengkhianatiku, itu sudah takdirku, aku terima. Sudah sepakat. Tidak jadi penerjemah isyarat, harus sesuai kontrak. Jangan kurangin gajiku ya.